wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Yuni Arnita SKMK. Saya adalah seorang dosen pada Fakultas Keperawatan Universitas Syarif. Bagian keilmuan saya adalah keperawatan keluarga. Izinkan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah konsep keperawatan keluarga dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah konsep keperawatan keluarga. Kode mata kuliah ini SFKA 3051. Mata kuliah konsep keperawatan keluarga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Syarif dengan jumlah SKS 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan bersama tim teaching dengan total pertemuan sebanyak 16 pertemuan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai sosial dan humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. 2. Mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dengan menggunakan teknologi informasi ilmiah, di mana yang dinilai adalah aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah mengaitkan aspek legal etik pada asuhan keperawatan keluarga. 2. Menganalisis asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan tahap tumbuh kembang keluarga. Adapun materi mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan adalah konsep keluarga, tahapan tumbuh kembang dan tugas perkembangan keluarga, serta konsep keperawatan keluarga dan ruang lingkup keperawatan keluarga, model dan teori keperawatan keluarga, home visit, serta tren dan isu dalam keperawatan keluarga, aspek keperawatan keluarga sesuai tumbuh kembang keluarga, mulai dari pengkajian keperawatan keluarga berdasarkan Friedman Family Assessment Model, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, dan penerapan hasil penelitian dalam asuhan keperawatan keluarga. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah problem based learning dengan metode pembelajaran adalah case method dan project based learning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya terapkan pada saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, dalam pembelajaran di awal pertemuan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester. Selain itu, saya juga menjelaskan sumber-sumber referensi utama dan pendukung yang up to date seperti textbook, jurnal, atau sumber-sumber lain baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Selanjutnya, interaction. Di awal perkuliahan, saya memberikan salam dan menyapa mahasiswa dengan menanyakan kabar untuk memastikan kesiapan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran pada saat kuliah berlangsung. Selanjutnya, saya juga selalu mengajak mahasiswa untuk diskusi dan memberikan pendapat secara terbuka untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mampu membuat suasana kelas lebih interaktif. Untuk pemaparan materi, saya memberikan contoh aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui kasus-kasus pemicu agar mahasiswa mampu berpikir kritis. Untuk media yang saya gunakan adalah PowerPoint, YouTube, selama proses pembelajaran berlangsung, dan WhatsApp Group sebagai media diskusi untuk penugasan individu dan penugasan kelompok. Selanjutnya yang ketiga adalah asesmen, yaitu penilaian mahasiswa. Mahasiswa akan dinilai dengan komponen sebagai berikut: diskusi, presentasi, konsultasi, soft skill, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di mana diskusi, presentasi, konsultasi, soft skill dipakai untuk evaluasi pembelajaran case method. Untuk penilaian case method, CPMK 1 sebesar 70% dan CPMK 2 sebesar 30% dengan total penilaian case method adalah 61%. Untuk penilaian project based learning, komponen evaluasi menggunakan kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Komponen evaluasi kuis untuk menilai CPMK 2 sebesar 6% dan komponen evaluasi ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing persentase sebesar 7% dan 26%, di mana total penilaian keseluruhan untuk case method dan KJBL adalah 100%. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian, rubrik presentasi, rubrik diskusi, rubrik konsultasi, dan rubrik soft skill. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah konsep keperawatan keluarga untuk mahasiswa sarjana keperawatan. Berikutnya cuplikan proses pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas yang saya lakukan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Iya, sehat ya. Nampak dari aura mukanya ceria ya. Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Iya. Jadi kita kuliah hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester bahwa hari ini di CPMK 02. Ini pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan tentang asuhan keperawatan keluarga ya, dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, sebelumnya saya kontrak kuliah dulu ya, di mana kita 50 menit ya, pertemuan ini 50 menit. Baik, mungkin sebelumnya ini jangan ada suara HP ya. Kemudian mungkin sebelumnya kita baca doa dulu ya untuk memberkahi perkuliahan hari ini sesuai dengan agama masing-masing ya. Ya, jadi saya cek absen dulu ya. Nah, coba udah absen semua di simpul ya? Udah, ya baik, saya cek dulu. Oh iya, baik ya, hadir semua, alhamdulillah. Jadi semua sudah pada siap dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pada perkuliahan hari ini, ada baiknya kita mereview dulu ya tentang pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat tentang apa pertemuan sebelumnya? Iya, baik ya, ingatannya masih kuat ya ternyata ya, masih fresh. Apa sih home visit itu? Boleh ya, siapa yang mau jawab? Iya, Roma. Gimana Roma? Home visit itu apa Roma? Ya, baik sekali ya. Jadi udah paham sekali tentang home visit pada keperawatan keluarga itu seperti apa. Ya betul, home visit. Ya, home itu rumah, visit itu kunjungan. Nah, berarti home visit itu adalah kunjungan rumah ya. Jadi settingnya adalah kita ke rumah klien dan keluarga ya. Nah, jadi itu yang membedakan home visit dengan mungkin intervensi pada klinik ya. Maka sekarang kita akan ini ya, mulai perkuliahan tentang asuhan keperawatan keluarga. Rencana pembelajaran semester kita yaitu di CPMK 02, yaitu pertemuan terakhir pada hari ini ya. Tentang tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami aspek keluarga ya, sesuai dengan tahapan tumbuh kembang keluarga. Nah, tahapan tumbuh kembang keluarga kan sudah udah dipelajari sebelumnya ya. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang tahapan tumbuh kembang keluarga? Yuna, gimana Yuna?
Oke, baik sekali ya. Tepuk tangan ya, apresiasi atas ini ya jawaban dari Yuna. Bagus sekali ya, mengingatnya luar biasa terkait dengan tahapan perkembangan keluarga. Ya, ada 8 ya, mulai dari pertama keluarga baru sampai lansia. Ya, jadi apa kaitannya dengan asuhan keperawatan ini? Nah, jadi setiap kita akan memberikan asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan tahapan tumbuh kembang keluarga tersebut. Nah, dia untuk tahapan perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertama. Nah, jadi asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga apa ini gitu? Apakah dia keluarga baru? Apakah dia pasangan dewasa muda, ya, remaja, anak sekolah, atau dia lansia? Ya, itu dilihat dari anak pertama, ya, dari anak pertamanya itu. Jadi kalau dia anak pertamanya itu umur 12 tahun, berarti itu masih anak sekolah, ya. Jadi untuk asuhan keperawatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah, gitu, ya. Baik, ada yang masih bingung? Sudah paham? Iya. Nah, sebelumnya di blog sebelumnya kan sudah belajar ya tentang pengkajian, ya kan? Asuhan keperawatan ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kalian, ya. Ini udah pernah di blog Medical Bedah tentang asuhan keperawatan, ya. Namun ini kita asuhan keperawatan keluarga, ya. Bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga, ya. Beda setting, yang satu adalah klien, yang satu adalah keluarga. Mungkin saya butuh ini ya, kita diskusi ya, saling diskusi aja. Kira-kira yang udah kalian pelajari terkait dengan asuhan keperawatan itu apa sih gitu? Siapa yang mau kasih? Oke, Yuni, silahkan Yuni. Baik, untuk asuhan keperawatan secara umum seingat Yuni itu adalah tindakan profesional perawat yang diberikan kepada klien berdasarkan dengan proses keperawatan. Itu mulai dari pengkajian sampai ke evaluasi. Itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar klien dan juga untuk meningkatkan status kesehatan si klien. Baik, asuhan keperawatan sudah dijawab sama Yuni ya, bahwa asuhan keperawatan itu memang diberikan pada klien, ya, pada pasien yang sakit. Biasanya asuhan keperawatan itu pada tatanan klinik di rumah sakit, ya, di puskesmas, ya. Kalau sekarang kita kan bicaranya dengan tentang asuhan keperawatan keluarga. Nah, coba kira-kira ada nggak yang tahu kalau asuhan keperawatan keluarga itu apa ya gitu? Ya, sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang tahu kalau asuhan keperawatan pada klien adalah pemberian tindakan profesional oleh perawat, ya kan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi untuk menentukan kebutuhan klien, ya kan. Kalau untuk asuhan keperawatan keluarga seperti apa? Ada yang tahu? Enggak? Ya, baik. Ini gambar asuhan keperawatan keluarga atau asuhan keperawatan pada umumnya? Oke, ini settingnya di mana? Sedang apa perawatnya? Iya, sedang melakukan pemasangan oksigen, ya. Apa? Pemasangan oksigen, ya. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Perawat. Jadi bukan oleh yang bukan ahlinya, intinya oleh perawat profesional yang sudah memang terlatih, ya, sesuai dengan SOP. Nah, kalau ini gambar ini seperti apa? Oke, ini adalah home visit, ya. Settingnya di rumah, ya. Ini sedang apa perawatnya? Iya, pemeriksaan tekanan darah. Kenapa dia harus melakukan pemeriksaan tekanan darah? Sedangkan dia itu ceria, senyum, untuk mengetahui masalahnya. Ya, pengkajian. Iya, pengkajian
pengkajian, ya. Kenapa dia harus pada yang sehat? Bentuk Itu screening kan beda tadi ya. Tadi kan yang sakit ya, gambar yang tadi sakit dia. Kalau yang sekarang kok sehat nih? sebagai bentuk screening. Iya. Harus satu keluarga. Iya, itu yang membedakan antara asuhan keperawatan di rumah sakit dengan asuhan keperawatan pada keluarga di setting fisik. Dia tidak hanya kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang sakit saja, tapi yang sehat juga harus kita perhatikan, ya. Dia jangan sampai sakit. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini bentuk salah satu health promotion, ya. Tapi pengkajiannya dalam bentuk screening. Jadi jangan nanti ketika kalian di profesi, ya, nanti datang kunjungan ke rumah keluarga nanti bingung, kok keluarganya pada sehat-sehat semua, gimana ini gak ada yang sakit, gitu ya. Karena ketika kita di rumah sakit berhadapan dengan semua pasien yang sakit. Nah, ketika di keluarga kok sehat semua, ini bagaimana? Aduh, gak ada masalah kesehatan keluarga, gimana? Tenang. Kita makanya pengkajian di keluarga itu berbeda dengan pengkajian fisik di klinik. Nah, ya. Baik, udah paham ini? Sudah. Asuhan keperawatan itu pada keluarga memang dalam keadaan sehat dan sakit. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Jadi bukan hanya pada yang sakit. Nah, kemudian ini ya yang udah kita bahas tadi proses keperawatannya. Mulai dari mulai dari pengkajian, diagnosa, kemudian perencanaan, implementasi sampai evaluasi. Ya, jadi pengkajian ini spesifik di keluarga kita menggunakan treatment assessment model. Ya, ada 6 dia kategorinya. Mulai dari data umum, ya, riwayat data perkembangan keluarga. Makanya data umum tadi keadaan keluarga, ya, gimana. Kemudian data riwayat keluarga intinya saat ini keluarganya sehat atau sakit, nah itu perlu kita identifikasi. Ya, kalau dia sehat nggak apa-apa, berarti nanti diagnosanya adalah diagnosa yang potensial. Ya, tahap perkembangan keluarga, ya kita lihat yang tadi saya bilang bahwa dari anak pertama, ya. Jadi tahap perkembangan keluarga ini dilihat dari mana? Dari anak pertamanya, ya. Kalau anak pertamanya itu berarti masih umur 3 tahun, berarti dia adalah pengasuh. Ya paham sekali ya. Diagnosa yang sering muncul, ya, pada keperawatan keluarga. Ya. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, coping, ya, ketegangan peran, pelaku kesehatan cenderung resiko. Ya. Ini contoh kasus kira-kira yang sudah ini. Coba baca satu orang. Kayak Nurul. Seorang ibu berusia 50 tahun merawat suaminya yang mengalami stroke. Suaminya mengalami kelumpuhan pada sisi kiri tubuh sehingga membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berpindah tempat tidur. Ibu tersebut juga harus mengurus rumah tangga dan bekerja paruh waktu. Ia mulai merasa kelelahan, mudah marah, sering nangis, dan mengalami gangguan tidur. Oke, baik. Berdasarkan dari kasus tersebut, kira-kira diagnosa apa yang mungkin muncul? Nah, dari diantara ini yang mana yang dipakai itu kasus? Coping, alasannya apa? Ketegangan peran pemberi asuhan ini apa? Iya. Tadi ada yang jawab ketidakefektifan coping keluarga. Oke, coba berikan justifikasinya. Siapa tadi? Yuna. Coba, Yuna, itu alasannya kenapa? Kalau dari saya kenapa coping keluarga tuh karena dari kondisi si ibunya juga ibunya merasa lelah, mudah marah, sering menangis dan mengalami gangguan tidur. Jadi di sini kan ibunya tidak bisa mengendalikan stres, jadi copingnya tidak efektif. Oke, dari data yang muncul menyatakan menurut perspektif dari Yuna adalah ini coping. Yang dikatakan coping itu apa? Coping, kemampuan untuk Beradaptasi dengan masalah. dengan masalah. Berarti dia nggak mampu beradaptasi dengan masalah. Oke, yang mengangkat ketegangan peran tadi. Peran. Sudut pandangnya. Oke, Ella.
Kenapa dia diangkat ke tegangan peran? Ya menurut saya kan di sini si ibunya itu yang dulunya mungkin perannya cuma sebagai ibu rumah tangga atau orang tua buat anaknya, ini jadi nambah peran Iya. sehingga membuat dia itu merasa punya tuntutan yang lebih tinggi gitu. Jadi dia harus menolak suaminya. Namun untuk tanda-tanda yang disebutkan oleh Lina, mungkin menurut Ella lebih masuk ke ketegangan peran daripada Poppy. Iya, betul sekali. Jadi dari data keseluruhan kita lihat ya, bukan data hanya di terbatas hanya di data tertentu saja. Nah, makanya kita harus melihat kasus di keluarga itu secara menyeluruh, jangan terputus-putus. Oh, data hari ini kita lihat pasien lelah, lemah gitu ya, berarti kenapa gitu? Oh, ada masalah, padahal bukan, kurang tidur aja dan sebagainya. Oke ya, udah paham ya? Jadi apa ini kesimpulannya? Diagnosa yang diangkat apa? Iya, bagus ya. Oke, apa sih nanti dulu untuk bagi menjadi dua kelompok. Coba bagi dua kelompok dulu. Ini kasus satu. Coba baca untuk kasus satu. Nah ya. Saat kunjungan rumah ditemukan seorang lelaki laki-laki usia 56 tahun tinggal bersama istri, hanya berdua saja karena anak-anaknya semua sudah menikah dan tinggal terpisah dari orang tuanya. Saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan menderita penyakit diabetes mellitus sejak 5 tahun yang lalu. Saat ditanyakan tentang pola makan, klien mengatakan sudah membatasi makanan dan minuman manis. Selama ini jika sakit pergi ke puskesmas. Klien juga mengatakan sering kangen dengan anak-anak dan cucu mereka. Klien dan istri merasa kesepian berdua saja di rumah. Nah, ya. Ini untuk kasus satu. Kasus dua siapa yang membaca? Jadi pada kasus 2 itu didapatkan saat kunjungan rumah ditemukan klien sedang menggendong seorang bayi. Untuk hasil pengkajian didapatkan klien menceritakan bahwa ia sangat bahagia karena sudah menjadi ibu, namun ia merasa bingung dengan perawatan bayinya tersebut. Karena ini merupakan pengalaman pertamanya dalam pengasuhan bayi. Klien juga mengeluh ASI-nya tidak lancar dan bayinya tampak rewel, dan klien sangat antusias ingin belajar agar tumbuh kembang bayinya optimal. Oke, baik ya. Jadi ini kasus 1 dan kasus 2 tugasnya adalah muasal atau program keluarga ya. Ini kasusnya sudah dibagi ya dari 2 kelompok, ini kasus 1 dan kasus 2. Ini sudah dapat kasusnya tadi ya. Sudah tahu. Nah, sekarang tugasnya adalah ini ya. Mulai dari pengkajian, analisa data, menegakkan diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Ya, buat sekarang juga. Ya. Baik, silakan dibuat. Saling diskusi ya. Baik ya, sudah selesai? Sudah. Dua kelompok sudah selesai? Sudah. Sekarang saya mau lihat hasil kerjanya ya. Untuk kelompok 1, coba bacakan apa hasilnya. Baik, terima kasih telah diskusikan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi setelah kami berdiskusi, kami di sini mengangkat dua diagnosa untuk kasus 1. Iya. Nah, di sini diagnosa perawatan yang pertama yang kami angkat yaitu risiko ketidakefektifan manajemen di mana manajemen diabetes mellitus, di mana terkait pemahaman dietnya yang belum optimal, ditandai dengan hanya menyebut atau membatasi makanan atau minuman manis. Selanjutnya diagnosa yang kedua yaitu isolasi sosial atau kesepian terkait jarangnya interaksi sosial dengan anak dan cucu, ditandai dengan pernyataan sering kangen dan merasa kesepian berdua saja di rumah. Untuk perencanaan sendiri terkait dengan diagnosa yang dipilih apa?
perencanaannya yaitu klien mampu mengelola diet DM secara mandiri dan tepat. Di mana di sini yang dilakukan itu edukasi tentang diet singkat bulat dan karbohidrat kompleks, kemudian memberikan contoh menu harian. Selanjutnya yaitu kolaborasi kami mengangkat yaitu memberikan edukasi langsung mengenai diet DM dan membuat daftar pantangan serta alternatif makanan. Oke, bagus. Ya, jadi implementasi yang diberikan itu terkait dengan DM-nya ya, karena itu masalah utamanya ya. Kelompok kedua, bagaimana asuhan keperawatan yang sudah dibuat? Jadi Nas, di sini dari hasil diskusi, terima kasih sebelumnya Nas. Di sini hasil diskusi kami dari kelompok 2, kami menemukan ada 2 diagnosa Nas di sini. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan ibu tentang perawatan bayi terkait dengan pengalaman pertama ibu sebagai menjadi ibu. Nah, yang diagnosa kedua itu yaitu tidak efektifan menyusui terkait produksi ASI tidak lancar ditandai dengan bayinya yang tanpa rewel. Oke, bagus ya. Jadi diagnosanya ada satu terkait dengan pengetahuan ibu yang kurang, yang satu lagi terkait dengan ASI, produksi ASI yang kurang lancar. Ya, itu sesuai dengan data di kasus. Ya. Kemudian perencanaannya apa kira-kira yang sudah kalian tetapkan? Di sini perencanaannya itu untuk yang diagnosa pertama dengan tujuannya itu klien mampu memahami dan melakukan perawatan dasar bayi. Di sini kami akan berencana melakukan edukasi tentang cara memandikan bayi, habis itu cara mengganti popok, dan lalu di sini ada juga kami memberikan latihan praktik langsung serta buku dan leaflet tentang perawatan bayi. Oke, baik ya. Bagus sekali sampai evaluasi telah dilakukan. Nah, apresiasi buat kelompok atas usahanya. Pertemuan kita untuk hari ini tentang pembelajaran asuhan keperawatan keluarga telah selesai. Namun saya ingin satu orang menyimpulkan ya terkait dengan apa sih asuhan keperawatan mulai dari Jepang sampai akhir tadi. Simpulannya sedikit. Naila menjawab. Oke. Lebih baik kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini mungkin untuk asuhan keperawatan keluarga itu sangat penting untuk mendukung kesehatan keluarga sendiri. Lalu untuk proses asuhan keperawatannya juga harus dilakukan secara sistematis mulai dari pengkajian, mendapatkan diagnosa, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Dan untuk intervensinya sendiri harus disesuaikan dengan nilai, norma dan juga kapasitas dari keluarga ada yang kemauan dapat dilakukan dengan baik. Ya, baik sekali ya. Baik, ini pertemuan sudah berakhir. Nah, pertemuan berikutnya untuk PT ke-16 adalah ujian akhir semester. Jadi bersiaplah ya untuk ujian akhir. Ya, semoga ya memudahkan, hasilnya sukses ya untuk konsep keperawatan keluarga ini. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum